Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu guru semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nursaidah. Saya CGP Angkatan 10 dari SDN 2 Kalahang, Kabupaten Tabalong. Nah, di sini saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan guru di SDN 2 Kalahang. Dan di sini kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Masuk ke materi. Di sini saya ingin. Nah, di sini untuk konsep utama model budaya positif. Nah, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga itu adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah posisi kontrol manusia. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Nah, di sini dalam perubahan paradigma belajar itu ada pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, yang namanya profil pelajar Pancasila itu sudah kita lakukan. Nah, di sini yang pertama itu adalah beriman kepada, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu harus kita kita anukan kepada siswa kita ya. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat kreatif. Kelima bernalar kritis. Terus keenam adalah mandiri. Nah, semuanya tersebut itu adalah profil dari pelajar Pancasila yang kita kehendaki, yang kita harapkan untuk anak didik kita sebagai generasi yang akan datang. Nah, di mana beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus ditanamkan dalam diri anak didik dari sejak dini. Nah, di mana yang cara penanamannya itu dari kecil, itu kalau kita didik anak itu dari kecil, dia akan terbiasa nantinya sampai dia menjadi tua. Contohnya saja kita ajarkan, misalkan anak itu pertama itu kita dari dia yang masih kecil ya, itu kita ajarkan dulu cara misalkan berwudu segala macam, kemudian tata cara sholat. Nah, pasti dia akan mengikuti kebiasaan tersebut. Nah, kemudian berkebinekaan global. Nah, di situ banyak sekali contoh-contoh yang kita ambil dari berkebinekaan global. Nah, kemudian bergotong royong, lah itu Bapak Ibu. Bergotong royong itu kan sering kita lakukan, contoh saja di dalam kelas. Nah, itu di dalam kelas, misalkan anak-anak itu kan sudah kita bagi dalam itu tugas menyapu. Nah, itu kan salah satu cara penerapan bergotong royong. Kemudian dalam kegiatan Jumat bersih yang sering kita lakukan di sekolah, itu juga salah satu contoh penerapan dari bergotong royong. Nah, selain itu juga di dalam kegiatan di dalam kelas, anak-anak membuat kerajinan, itu juga salah satu contoh penerapan gotong royong. Nah, kemudian kreatif.
kreatif itu juga kita tanamkan juga sejak kecil, sejak dini, Bapak Ibu. Nah, di situ dimana kreatif anak-anak itu kita biasakan misalkan membuat kerajinan, apa-apa itu dibuat sebagaimana misalkan memanfaatkan sampah yang tidak terpakai menjadi benda yang bisa bermanfaat dan berguna. Nah, contohnya misalkan menggunakan botol-botol atau botol plastik dibuat benda-benda yang bisa bermanfaat atau yang bernilai jual. Nah, kemudian bernalar kritis. Nah, di sini anak yang harus memiliki bernalar kritis. Artinya anak tersebut harus bisa dia memunculkan ide-ide, memberikan pendapat. Apabila saat kita bertanya, jangan dia diam saja. Dia harus bisa menjawab. Kita berikan bagaimana kita pancing dia supaya anak tersebut bisa berbicara. Nah, kemudian mandiri. Mandiri itu artinya sama kayak kita anak waktu kecil mandi sendiri. Nah, di situ kalau dalam sekolah semuanya itu dilakukan serba sendiri. Artinya anak itu mampu melakukan tanpa bantuan oleh orang lain. Nah, kemudian disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kita disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di mana sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sini kita sering mengatakan disiplin. Disiplin yang utama itu adalah disiplin waktu. Nah, sering itu terjadi di dalam lingkungan sekolah kita. Nah, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Itu adalah 5 kebutuhan yang ada pada diri manusia. Yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup atau yang disebut dengan survival. Itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, di mana kebutuhan bertahan hidup itu artinya kebutuhan pokok yang harus tercukupi oleh setiap manusia. Nah, apabila kebutuhan hidup itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi hal-hal yang di luar diinginkan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah termasuk kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima
yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebenarnya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, artinya anak itu mencari perhatian dengan orang-orang yang berada di sekitarnya, terutama misalkan kepada gurunya. Biasanya ada anak seperti itu di dalam kelas kita, betul apa tidak, Bu? Nah, karena setiap anak itu kan mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang anak yang suka minta perhatian, dia minta perhatian itu dengan menggunakan berbagai macam cara. Nah, salah satunya dengan membuat onar tadi, Bapak Ibu, dengan membuat misalkan dia suka ngomong. Nah, dia itu sebenarnya dia adalah anak yang minta diperhatikan, minta dikasih sayang. Kemungkinan dia merasa kurang kasih sayang mungkin yang diberikan oleh perhatian dari orang tuanya. Jadi di sekolah dia minta diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Nah, di sini penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Nah, ini pasti ada di dalam kelas kita, sering kita temui. Nah, artinya setiap anak tadi itu memiliki yang karakter yang bermacam-macam ini, itu kita yang penguasaan yang itu cara kita melakukan tindakan kepada mereka itu dengan berbagai cara. Nah, kemudian yang keempat yaitu adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, anak ini biasanya tidak mau dikekang, tidak mau diatur, ibu-ibu, karena mereka terbiasa dengan hal-hal yang baru. Artinya mereka senang mencoba hal-hal yang belum pernah mereka lakukan. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencapai kesenangan, bermain dan bertakwa dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Nah, di sini Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi seperti hewan, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain itu bermain. Nah, saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia itu tidak berbeda. Artinya manusia itu apabila mereka bermain, pasti mereka memiliki kesenangan. Artinya mereka membuat senang, happy. Nah, coba kalau mereka tidak ada hal-hal yang membuat mereka senang, pasti mereka akan merasa sedih atau bagaimana. Nah, jadi anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan.
juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bukan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Artinya walaupun anak tersebut tuh lagi marah ataupun bikin terlihat gemes juga maksudnya gitu. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik, Bapak Ibu. Nah, di sini Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Jadi dari pertanyaan pemantik ini, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, bagaimana kebutuhan dari Ibu Ambar di situ mengenai kasus Doni yang mengeluhkan bahwa dia sering sekali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya secara paksa. Nah, di sini Ibu, saya minta siapa yang ingin menjawabkan untuk kebutuhan hidup, untuk bertahan hidup atau survival. Ya, silakan Ibu Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut kami, dalam kasus Ibu Ambar sebagai wali kelas 2A di SD Pelita Hati yang menghadapi salah satu anak muridnya yang bernama Doni yang sering melakukan memaksa meminta bekal kepada teman-temannya karena Doni membutuhkan atau untuk bertahan dalam hidup atau selama dia di sekolah untuk tidak merasa kelaparan karena tidak dibawa bekal dari orang tuanya. Nah, jadi kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Itu pendapat dari kami. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian selain tadi dari jawaban Ibu Ratu, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, ada lagi Ibu yang ingin menjawabkan? Ya, silakan Ibu Heda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat dari kasus tersebut, apabila Doni mempunyai alasan mengambil bekal temannya karena dia merasa senang karena diperhatikan oleh teman-temannya. Terus ketika temannya merasa terganggu dan melaporkan hal tersebut kepada gurunya juga memberitahu kepada orang tuanya atas perilaku Doni, sehingga orang tuanya memperhatikan si Doni tadi, dan Doni pun akhirnya merasa senang karena diperhatikan oleh temannya, oleh orang tuanya dan gurunya. Maka kebutuhan dasar tersebut yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Heda untuk jawabannya. Nah,
Kemudian ada lagi yang ingin menjawabkan selain dari kebutuhan hidup dan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Oh iya, silakan Ibu Herlina. Langsung saja, menurut saya alasan Doni melakukan hal tersebut karena Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Dia membuat temannya menjadi takut dengannya dan harus memenuhi keinginannya. Jadi yang seharusnya kita lakukan sebagai guru adalah memanggil Doni secara personel dan menasihatinya secara baik dan memberikan sanksi yang tegas apabila Doni tetap melakukan hal tersebut supaya ada efek jerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya bila yang memenuhi kebutuhannya akan kebebasan yang kasus garis ini bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kiranya ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kemudian ada lagi Ibu? Oh iya, Ibu Isna. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya ingin menanggapi dari kasus tersebut, kasus si Doni yang selalu mengganggu teman-temannya, ya. Di sini mungkin si Doni ini, ya, cuma iseng saja, dan dia menikmati ekspresi teman-temannya yang dia ganggu, ekspresi muka kesal dari teman-temannya. Ada kesenangan tersendiri bagi si Doni ini, ya. Mungkin dia pengen diperhatikan oleh teman-temannya, walaupun sudah diberi bekal oleh orang tuanya, dia tetap mengganggu bekal teman-temannya. Pengen colek-colek dikit lah, ya. Mungkin di sini si Doni ingin memenuhi kebutuhan akan kesenangannya. Mungkin itu saja. Salah hilang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Nah, dari jawaban ibu-ibu semua tadi sudah betul semua. Di mana kebutuhan setiap orang tadi kan ada 5 ya Bapak Ibu ya. Kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan dasar akan kekuasaan, yang keempat adalah kebutuhan akan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Itu semuanya harus terpenuhi. Nah, di mana setiap anak itu pasti dia akan berulah apabila salah satu kebutuhan atau beberapa kebutuhan pada dirinya itu tidak terpenuhi. Makanya sering kita temukan di dalam kelas anak yang sering melakukan ulah seperti itu. Nah, walaupun caranya tadi berbeda-beda. Nah, yang ini kita temukan pada kasus Doni yang sering mengambil bekal makan siang secara paksa punya teman-temannya. Baik Ibu, saya lanjutkan. Nah, kemudian motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi perilaku manusia itu pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di mana yang namanya murid itu melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik, artinya motivasi yang berasal dari luar. Dari apa? Dari luar Bapak Ibu, bukan dari dalam dirinya sendiri.
Nah, kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, kemudian yang ketiga mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, artinya motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Yang pertama tadi adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Artinya setiap orang, siapa yang tidak ingin dihukum? Pasti itu yang dihindari. Nah, karena yang namanya hukuman pasti ada efek jeraknya. Nah, biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan pada mereka secara fisik. Artinya mereka tidak ingin tersakiti, Bapak Ibu. Nah, di sini selain itulah psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Artinya motivasi tersebut bukan berasal dari dalam diri anak itu. Artinya dia melakukan motivasi tersebut karena dia terpaksa atau karena dorongan dari luar. Nah, kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Di sini mendapatkan imbalan atau menghargai dari orang atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Nah, kemudian yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Artinya nilai-nilai tersebut sudah ada dalam diri mereka, artinya tumbuh dengan sendirinya, bukan karena paksaan. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang menjadi disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Nah, di sini apa itu motivasi ekstrinsik? Motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan yang berasal dari luar individu seperti imbalan, pujian, atau tekanan dari orang lain. Individu termotivasi oleh faktor-faktor eksternal yang memberikan keuntungan atau menghindari kerugian. Nah, jadi motivasi itu bukan dari dirinya, tapi dari orang lain. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah motivasi intrinsik. Nah, ini adalah motivasi yang berasal dari dorongan dalam diri individu itu sendiri. Artinya muncul dengan sendirinya atas kehendak dasar dari diri sendiri, bukan karena paksaan. Nah, jadi individu itu termotivasi oleh kepuasan dan kesenangan yang didapatkan dari aktivitas itu sendiri, bukan oleh imbalan atau tekanan dari luar. Kemudian bentuk disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini hukuman.
kita sering menghukum. Salah satunya bukan Bapak Ibu saja, saya pun pernah menghukum murid. Nah, di sini hukuman itu akan berakibat pertama adalah menyakitkan. Kemudian yang kedua adalah tidak nyaman. Yang ketiga, murid menjadi takut. Keempat, memaksa. Yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Nah, itu akibat dari kita melakukan hukuman, Bapak Ibu. Nah, kemudian penghargaan. Yang pertama itu penghargaan itu tidak efektif. Kemudian yang kedua, penghargaan juga dapat merusak hubungan karena ada muncul sifat iri. Karena ada anak yang tidak mendapatkan penghargaan, pasti dia akan merasa iri. Nah, contohnya saja, misalkan kita punya anak dua, satu diberikan baju, satu tidak, pasti anak tersebut akan merasa iri. Nah, begitu juga yang terjadi di dalam kelas atau di sekolah kita. Apabila anak tersebut mendapatkan penghargaan ataupun hadiah, yang lainnya tidak, maka akan terjadi muncul sifat iri dari anak tersebut yang tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga itu adalah mematikan kreativitas. Nah, di sini maksudnya mematikan kreativitas, anak tersebut karena sudah terbiasa dia mendapatkan penghargaan, dia akan merasa bahwa dirinya itu sudah bisa. Artinya dia sudah, walaupun saya tidak belajar, otomatis saya nanti akan dapat ranking juga kan, karena saya sudah dapat ranking setiap tahunnya, setiap semesternya misalkan. Nah, di situ karena penghargaan. Kemudian yang keempat adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, di situ kemudian yang kelima, merampas hak menghargai diri. Nah, kemudian selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, di sini ada konsekuensi. Nah, tadi ada hukuman, nah sekarang ada konsekuensi. Kalau kita memberikan konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman, Bapak Ibu ya. Nah, di sini konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, artinya sifatnya itu sementara. Nah, kemudian yang kedua perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga stimulus atau respon. Yang keempat murid menghormati peraturan. Yang kelima kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, kemudian restitusi. Di sini murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Yang kelima murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Kemudian dalam konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2024. Nah, di sini menciptakan kondisi bagi murid itu memperbaiki kesalahan itu sangat bagus dalam kegiatan. Di sini ada ciri-ciri dari restitusi, Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Artinya murid di situ mereka yang sudah berbuat salah, mereka akan menyadari bahwa kesalahan tersebut itu jangan sampai bisa terulang kembali. Nah, kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Itu ciri-ciri restitusi. Karena biasanya kalau anak ada yang bermasalah, pasti dia akan sulit sekali kembali memperbaiki hubungan dengan temannya. Misalkan si A dengan si B bertengkar. Nah, pasti akan sulit yang namanya memperbaiki hubungan tersebut. Nah, di sini dengan restitusi itu akan memperbaiki hubungan.
Kemudian yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, mengapa ada tawaran bukan paksaan? Karena di sini anak yang kita berikan berupa wejangan dan segala macam, mereka menawarkan bagaimana cara supaya permasalahan tersebut bisa lebih baik. Nah, kemudian yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Artinya kita menuntun anak untuk melihat atau mengkoreksi diri kita pribadi. Bagaimana, apakah perbuatan yang sudah dilakukan tersebut itu sudah baik atau tidak. Nah, jadi dengan itu kita bisa menemukan solusinya. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di situ kebutuhan dasarnya dari tindakan yang sudah dilakukan, apakah itu perbuatan yang baik atau tidak. Nah, jadi dari tindakan itu apakah dia merasa dirugikan ataupun merasa diuntungkan. Nah, kemudian yang selanjutnya fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, kemudian yang terakhir menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini dalam sebuah permasalahan kita harus menguatkan anak, jangan memojokkan anak. Artinya kita fokus untuk memberikan solusi kepada anak agar mereka bisa memperbaiki dirinya. Nah, kemudian perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, di situ ada hukuman. Nah, guru yang menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, jadi guru menghukum siswa. Mereka disuruh hormat selama 10 menit. Kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Itu adalah bentuk hukuman. Nah, kemudian kalau bentuk konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau mengerjakan PR sebanyak 3 kali lipat. Itu pernah tidak terjadi dalam kelas kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian guru juga tegas dan siswanya juga menghormati peraturan. Nah, kemudian dari hukuman dan konsekuensi itu lebih baik konsekuensi dibandingkan hukuman yang kita berikan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah restitusi. Nah, di sini guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya akan membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Guru membuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dari ketiganya itu, Bapak Ibu, itu yang lebih bagus itu adalah cara dengan restitusi. Artinya kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, biasanya kita membuat keyakinan kelas itu di awal tahun, pembelajaran tahun ajaran baru. Nah, itu kita buat bersama anak-anak. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, itu kalau penghukum dengannya. Anak itu merasa bersalah sehingga dia akan merasa terbebani dengan masalah tersebut dan dia merasa ingat secara terus-menerus. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah itu sampai si anak menangis karena dia merasa tersudutkan. Nah, kemudian yang ketiga, teman. Nah, mungkin kita juga sebagai guru ada yang merasa seperti teman dengan anak-anak kita. Yang biasanya kalau ketemu gurunya misalnya, hai Bu, yang itu. Banyak caranya. Kemudian yang kelima, pemantau. Nah, yang keenam, yang terakhir itu adalah manajer. Nah, di situ yang lebih baik itu adalah kita sebagai manajer, guru sebagai manajer, ya tadi dengan menggunakan, kalau menangani masalah anak yang bermasalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi kita menjadi sebagai seorang manajer. Nah, kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol.
Nah, di sini ada kasus siswa tidak lengkap memakai atribut sekolah saat upacara bendera. Dalam penghukum, di situ patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas. Nah, itu ada bentuk penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Bapak kecewa sama kamu. Nah, itu bentuk pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Di situ, ayolah yang tertib, buat Bapak bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu kata-kata yang kita gunakan kalau kita melakukan penerapan 5 posisi kontrol sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Itu kamu sudah melanggar apa? Terus peraturan dan konsekuensinya ya. Kemudian untuk sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Nah, artinya kita selalu menanyakan kepada anak tadi. Jadi yang lebih baik tadi caranya kita yaitu dengan sebagai manajer. Artinya tingkat emosi kita tuh tidak tinggi, tapi karena yang namanya kita belum tahu, saya pun belum tahu dulunya sama seperti mungkin Bapak Ibu. Kalau melakukan ada anak yang salah pasti melakukan dengan cara penghukum ataupun membuat rasa bersalah. Nah, kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ada keyakinan. Karena ada keyakinan iya. saat kita berkendaraan itu harus kalau terjadi apa-apa di jalan raya kita sudah siap dengan segala resiko yang akan terjadi. Iya, terima kasih Bapak. Terus ada lagi Bapak Ibu? Nah, di sini kalau yang tidak ada, betul sekali tadi kata Pak Fauzi bahwa untuk keselamatan. Nah, di sini keyakinan kelas itu nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Artinya tadi mengapa kita harus menggunakan helm saat berkendara ataupun mengapa kita harus disuruh menggunakan masker pada saat COVID-19 kemarin misalkan. Itu karena ada nilai-nilai keselamatan dan nilai kesehatan yang harus kita jaga. Nah, nilai inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, di sini yang pertama kita lebih abstrak dari peraturan kelas. Yang kedua berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat. Kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti misalkan tahun ajaran baru Bapak Ibu itu bisa kita terapkan di dalam kelas kita. Kita membuat keyakinan kelas. Nah, di mana keyakinan kelas itu dibuat bersama anak-anak agar mereka bisa meyakini dan dari peraturan yang sudah mereka buat sendiri. Artinya itu yang mereka akan terapkan selama 1 tahun atau berada di kelas tersebut. Ya, kesepakatan. Nah, kemudian keyakinan kelas 6. Di sini di pertama adalah disiplin waktu, kemudian belajar dengan antusias, semangat dan percaya diri. Ketiga saling menjaga kebersihan dan keindahan. Keempat saling menghormati sesama. Kelima saling membantu dan bekerja sama. Keenam menghargai guru atau teman yang sedang berbicara. Terus
7. Selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan santun. Ke-8. Gemar membaca, menulis sebagai budaya literasi. Bapak Ibu? Ya, semangat walaupun sudah siang. Nah, di sini kita lanjutkan Bapak Ibu ya tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu bentuknya kita tahu ya, namanya bangun segitiga. Nah, di situ pertama itu adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Nah, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan atau seek the belief. Kita semua memiliki motivasi internal. Menstabilkan identitas itu adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Karena kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi anak itu kalau kita kritik, dia merasa ada hambatan. Jadi dia merasa akan gagal. Nah, kemudian yang kedua yaitu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini cara mengatakan dengan kalimat-kalimatnya, yaitu tadi adalah misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu cara-cara buat Bapak Ibu yang kita katakan atau kita ungkapkan kepada anak-anak yang sedang kita tangani permasalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Nah, di mana seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kemudian yang ketiga di sini bukan yang ketiga ya, tapi kalimat-kalimat yang ada kita biasa tidak asing lagi kita gunakan, kita buat, namun tanpa sadar kita menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, itu cara kita menangani kasus dengan anak. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, di sini teori kontrol menanyakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, di sini menanyakan keyakinan, pertanyaan-pertanyaan yang menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Pertama yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian yang kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, itu ditanyakan karena kan pada waktu awal tahun itu kan kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, itu ditanyakan
apakah sesuai sikap yang mereka lakukan tadi dengan yang keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu ditanyakan kepada anak, apakah dia ingin menjadi anak yang baik ataupun anak yang tidak baik. Nah, di sini ada contoh penerapan segitiga.
Itu tadi Bapak Ibu contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan kemarin untuk tugas demonstrasi kontekstual. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum saya mengakhiri presentasi saya hari ini, apakah ingin ada yang bertanya? Ya, silakan Ibu Risna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini mau bertanya, bagaimana mengetahui ciri dari motivasi ekstrinsik pada anak? Ya, terima kasih Ibu pertanyaannya. Nah, di sini kita untuk mengetahui motivasi ekstrinsik pada anak itu dengan melihat bagaimana bentuk, misalkan dalam bentuk imbalan. Artinya anak itu mendapatkan uang, hadiah atau keuntungan materi lainnya itu kemudian untuk mendapatkan pujian dan pengakuan. Nah, kemudian tekanan atau paksaan dan juga ada tujuan eksternal. Artinya mereka mendapatkan sesuatu itu bukan dari dalam diri mereka, tetapi karena dipaksa oleh orang lain atau dari tekanan dari luar. Nah, itu saja mungkin jawaban saya. Terima kasih. Iya, silakan Pak Pauli. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pemaparan materi yang cukup baik menurut saya dan pengetahuan bagi kami para guru-guru yang ada di SD Negeri Karawang ini. Tadi ada dikatakan tentang motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, ya, ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini adalah mengapa anak yang memiliki motivasi dari dalam atau intrinsik termotivasi, terpacu oleh kepuasan dan kesenangan yang didapatkan dari kegiatan dia itu sendiri, Pak. Bukan dari imbalan atau tekanan dari orang lain atau dari ekstrinsik atau eksternal. Itu aja, terima kasih. Pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, saya jawab. Nah, mengapa anak tadi memiliki motivasi intrinsik atau termotivasi oleh kepuasan dan kesenangan yang didapatkan dari aktivitas itu sendiri. Nah, itu karena mereka itu mempunyai hasrat untuk mengembangkan keterampilan atau kemampuan pribadi sehingga mereka merasa senang dan puas serta ingin tahu lebih banyak atau belajar hal yang baru. Nah, jadi motivasi tersebut itu karena keinginan dari dalam diri mereka, bukan karena paksaan. Itu muncul dengan sendirinya. Itu saja jawaban saya. Terima kasih. Ya, bagaimana? Ada lagi yang Bapak Ibu tanya? Kalau tidak ada, saya sudahi presentasi saya hari ini. Iya, kalau sudah tidak ada, baik Bapak Ibu, untuk itu saya terima kasih sudah bisa berhadir pada presentasi saya hari ini. Saya meminta maaf apabila ada salah dalam penuturan saya dalam berbicara, kemudian apabila ada kekurangan, karena di sini saya hanya sebagai CGP yang hanya memberikan kepada rekan-rekan teman sejawat semuanya bagaimana cara kita melakukan tindakan yang baik kepada murid. Nah, kita di sini sama-sama belajar. Nah, demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.